Hari ini kita mau membahas tentang seven segment. Apa itu seven segment? Ada yang tahu seven segment? Seven segment bentuknya kayak gini. Biasanya dipakai di masjid-masjid untuk jam waktu sholat. Ada yang pernah tahu? Oh iya, Tahu. Tahu ya. Nah, seven segment ini terdiri dari, bentar, kita ambil salah satu gambar. Nah, contohnya gini ya. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah LED. Terus ini tambahan satu LED lagi untuk dot, tapi biasanya ada yang pakai, ada yang enggak. Gitu. Dot ini untuk titiknya, ada yang dotnya 2, ada yang dotnya 1, ada yang enggak ada dotnya juga. Nah, seven segment sendiri terbagi menjadi dua, common katoda sama common anoda. Kalau common katoda, bentar, kita common katoda sendiri simbolnya kayak gini. Ini common anoda. Nah, ini common katoda itu commonnya disuplai oleh ground. Jadi groundnya dari ke 7 LED itu tadi, 7 atau 8 LED ya. Kalau termasuk dotnya berarti 8. 8 LED itu tadi kan 8 kan ada VCC, ada ground ya. Kalau common katoda itu groundnya dijadikan satu. Berarti untuk mengaktifkan semuanya, tinggal katodanya ini, commonnya ini kita kasih ground gitu aja. Terus untuk mengontrol masing-masing LED-nya tinggal kita kasih VCC. Bisa dikasih 5 volt dengan resistor 330 cukup gitu. Atau ada yang pakai 220 kayak ini juga cukup. Nah, selain common katoda ada lagi common anoda. Kalau common anoda ini berarti VCC dari masing-masing LED-nya itu dijadikan satu kayak gitu. VCC jadi masing-masing LED yang A, B, C sampai G terus ditambah dot point ini DP itu dijadikan satu VCC-nya gitu. Terus berarti untuk mengontrol masing-masing LED ini diberi ground. Artinya ketika kita coding di Arduino menggunakan active low, jadi digital write-nya low untuk menyalakan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke Proteus. Nah, di sini saya pakai yang common anoda, artinya commonnya ini kita kasih power. Nah, gini ya. Terus seperti biasanya kita kasih resistor masing-masing bisa 330, bisa 220. Aturannya seperti kemarin ya, LED normalnya tegangan berapa, arusnya berapa, nanti kita bisa tahu resistor yang cocok dikasih berapa. Kalau standarnya semua LED itu kita kasih 150 itu udah cukup, tapi itu terlalu terang. Nah, makanya kita kasih nilai yang di atasnya. Bisa kasih 220, bisa kasih 330, ada juga yang mau ngasih 560. Tapi semakin tinggi resistornya, semakin redup nyalanya. Gini ya. Ini kita copy paste, tumpuk nggak apa wis ya, tumpuk ya, paste lagi, pokoknya sama semua 330. Nah, pasti nanti ada yang tanya, kenapa kok resistornya nggak cuma satu aja di common? Nah, itu nanti pengaruh ke kemampuan resistor untuk arusnya. Jadi daya dari resistor, kan resistor sendiri kan juga punya daya ya. Ada yang kalau kita beli di toko komponen itu biasanya dipanggil berapa watt gitu, 1/4 watt atau setengah watt atau berapa watt gitu. Nah, wattnya itu yang pengaruh. Nah, biasanya kita pakai Irwan Aryono.
Nah, biasanya kita pakai yang 1/4 watt itu untuk 1 LED atau 2 LED udah cukup. Tapi kalau untuk terlalu banyak LED, yang dikhawatirkan itu nanti tidak terlalu terang. Oke ya. Kita mulai dari sini, nggak apa-apa, bebas untuk pinnya, bebas ya, digital, pakai analog pun juga nggak apa-apa. Pokoknya kan analognya kan nggak difungsikan ya, difungsikan sebagai GPIO, General Purpose Input Output, itu semua pin bisa dipakai. Tapi yang tidak disarankan di TX-RX ini yang 01 ini nanti khawatirnya ketika kita uploading dia ada kayak interferensi gitu. Jadi kayak mengganggu nyalanya LED. LED-nya nyala-nyala sendiri karena ada transaksi ada komunikasi di situ. Transaksi data. Oke ya, kita pakai pin 3 sampai 9 ya. Nah, kita tahu dari mana kaki yang paling atas ini menyalakan LED yang mana gitu ya. Itu kita lihat aja dari sini. Kita pakai komando noda, berarti yang atas sendiri A ya. Sampai ke bawah sampai G. Nah, di sini nggak ada DP-nya, nggak ada dotnya. Berarti yang atas ini A, yang kedua ini B, bawahnya lagi C, bawahnya lagi sampai paling bawah sampai G. Nah, ketika kita nyalakan yang paling atas, kaki yang paling atas, berarti LED dari 7 segmennya yang akan menyala yang paling atas ini. Terus ketika yang kita nyalakan yang B, berarti yang nyala di sini ya. C, D, E, F, G. Konsepnya kayak gitu. Sekarang kita coba aja satu-satu ya. Kita deklarasikan dulu pin mode ya. Pin mode-nya berapa ya? 3. Ini pakai coding yang awam ya. Jadi kita nggak pakai for, nggak pakai if dan lain-lain. 3. Ini ya. Kok jelek. Nah, gini. Nanti mungkin Zelma bisa menyederhanakan programnya. Minggu depan kita tunggu presentasinya. Nggak apa ya, jangan keberatan. Terus setelah kita deklarasikan semua pinnya dari 3 sampai 9 sebagai output, karena dia sudah karena dia common anoda ya, berarti cara menyalakan masing-masing LED-nya ini menggunakan low, digital write low. Digital write 3 low. Tapi nah, ini kita di mana ya kita ya? 7 segmen save ya. Nah, di sini kita cari tahu masalahnya apa, karena program ini pasti salah. Artinya nggak akan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi pasti entah itu LED-nya nggak menyala atau yang menyala lebih dari 1 atau menyala semua. Nanti kita cari tahu. Hex-nya oke. Nah, di sini LED-nya nyala semua ya. Kelihatan nggak ini nyalanya? Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan ya. Dari yang awalnya gini jadinya gini, lebih terang. Lah kenapa kok nyala semua? Padahal kan dari awal kita cuma pengen yang 3 doang yang nyala. Artinya yang 3 itu yang bawah ya. Yang ini harusnya yang G aja yang nyala. Harusnya yang tengah doang ya. Ketika kita nyalakan yang pin 3, harusnya ini aja yang nyala. Nah, itu fitur dari Arduino-nya ketika dia default tanpa ada perintah untuk tanpa ada perintah apapun, dia pasti mengeluarkan sinyal low. Artinya awalnya harus kita high-kan dulu.
Selamat datang yang baru datang. Maaf Kak terlambat. Tidak apa-apa, nanti kamu tulis nama lengkapmu di kolom chat biar untuk absensi ya. Digital write dari 3 kita copy berapa ya? 7 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus kita nyalakan. Nah, kalau gini kan yang nyala cuma yang tengah ya. Enggak kelihatan banget ya. Kita cari 7 segmen yang warna merah coba. Segmen green, blue. Wah, adanya green sama blue. Enggak ada red ya. Oh, ini red ya. Boleh. Ya. Kita coba. Sorry. Kita coba yang merah ya. Siapa tahu lebih baik. Bentar ya, kucingku minta keluar. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk yang baru datang bisa tulis nama lengkap di kolom chat untuk absensi. Terus ini kita hapus dulu. Ini sama-sama common anoda ya tadi ya. Jadi enggak merubah apapun. Nah, ini lebih kelihatan ya nyalanya ya. Daripada yang biru tadi. Halo? Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan Mas. Oke. Nah, tapi kita bakal repot sih kalau seandainya kita menghafalkan nomor pinnya. Kita lebih baik mendefinisikan pinnya sebagai apa ya? Maksudnya kayak A di kaki nomor berapa. Kita bisa pakai define P itu anggap aja pin atau kaki itu ya. Terus PA-nya sendiri 9 ya. Kita copy 7 kali. Udah ya, 7 kali. Ada pin A, pin B, pin C, pin D, E, F, G. Ini kan urut ya tadi ya. 7, 6, 5, 4, 3. Ini juga sebenarnya lebih enak kalau kita tinggal ganti PA gini ya. Karena sudah dideklarasikan, artinya dia tinggal ketika kita tulis PA di Arduino-nya bakal membaca itu pin 9 gitu. Sorry. C, D, E, F, G. Nah, kita coba ya, Mas, apakah masih bisa? Kalau masih bisa berarti
definisinya benar ya. Nah, kita coba lagi yang A ya, pin A. Gini aja. Kita matikan, kita nyalakan. Nah, benar ya, berarti yang atas ya. Oke, yang baru masuk bisa tulis nama lengkap di kolom chat untuk absensi. Nah, untuk cek semuanya ini sebenarnya udah bisa ya. Kita cek G, kita cek A bisa, kita cek aja semuanya. Kita kasih delay 1000, artinya 1 detik. Jelek. Nah, gini. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, udah 7 ya. C, D, E, F, G. Terus jangan lupa dimatikan semua. Ya, kita coba ya. Kalau bahasa sih hati-hati dengan tanda baca ya. Jadi meskipun itu cuma titik, itu dikira error. A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. B, C, D. Nah, berarti secara koneksi dengan Arduino, 7 segmen dengan Arduino udah bener ya. Maksudnya kita udah bisa tahu pinnya mana saja, kita tahu cara menyalakannya, terus semuanya terkoneksi dengan baik. Baru kita tulis huruf atau tulis angka gitu ya. Kalau seandainya aku pengen nulis huruf A, itu LED pin LED apa aja yang harus tak nyalakan? Aku pengen nulis huruf A, berarti E, F, A, G, B sama C ya. Nah, kita catat dulu aja gini, terus sama notepad. Oke. Untuk huruf A, kita harus menyalakan E, F, A, B, C sama G. Untuk huruf B, kita harus menyalakan salah ya, bener. E, F, G, D, C. Untuk huruf C, kita tulis kita nyalakan A, F, E, D. Siapa yang barusan keluar? Oke. Nah, buat apa sih ini kok ada A, B, C? Nah, sebenarnya 7 segmen kan juga bisa untuk menampilkan huruf dan angka ya. Jadi tinggal kombinasi pin mana aja yang dinyalakan, itu nanti memunculkan karakter apa gitu. Kita mau nyalakan yang A, berarti kita nyalakan PE low. Ada berapa itu? 6 ya. Selain E ada lagi F, ada lagi A, ada B, C, G. Kita coba apakah ini menunjukkan huruf A. Mana tadi? Nah, gini ya. Berarti untuk menyalakan huruf A yang harus yang dinyalakan pin ini aja. Kecuali pin D. Gitu. Kita coba lagi. Kita kasih delay biar nggak usah hilang, nggak usah dihapus. Kita nyalakan B.
ada 5. Ada E, F, G, D, C. Kita kasih delay juga. Verify. Oke. Setelah menampilkan huruf A, terus menampilkan huruf wow. Oh iya, salah. Kita harus matikan dulu biar reset semuanya. A, terus B, terus resetnya harus 2 kali ya, gini. Jadi setiap kali kita ganti karakter harus di reset. Terus lanjut ke B. Oke, sekarang kita isi semuanya ya. Tadi void A, B, sekarang void C. Void C di siapa ya? AFED 4 doang. A, F, E, D. Terus kasih delay sama reset. Oke ya, nggak usah kita cek kelamaan. D, void D. Void D isinya B5. Gini, apa aja isinya? Oh, capek ya kita nulis satu-satu ya. Padahal kalau di Arduino itu ada library yang menyediakan. Jadi library jadi buatan orang yang tinggal pakai. Jadi kita nggak perlu nyari satu-satu kayak gini. Tapi namanya belajar memang harus dari awal ya. B, D, C, G, E, G. Nggak usah dicoba, langsung masuk ke huruf berikutnya. Huruf E. Pakai B, A, F, E, D, G. Gini ya. Kita coba dulu A, B, C, D, E. Verify. A benar, B, C, D, E. Gitu ya. Oh, capek banget. Sudah paham atau sama sekali nggak nangkep? Paham, Mas. Paham. Ini pengembangannya banyak banget ya. Jadi nanti ini cuma 7 segmen. Nah, sebenarnya kan kita pakai beberapa 7 segmen. Contohnya untuk aplikasi jam aja ya, jam digital itu butuh 4 7 segmen dan 2 buah LED yang kedip-kedip itu. Jadi kalau kita menggunakan lebih dari 1 7 segmen itu ada metode lain yang kita pakai supaya menghemat pin. Kalau gini kan kita 1 7 segmen menggunakan berapa ini? 7 pin ya. Kan kita nggak pakai dot ya. 7 pin, kalau pakai dotnya, pakai titiknya berarti 8 pin. Nah, kalau 1 7 segmen menggunakan 7 pin, 2 7 segmen kita menggunakan 14 pin. Kalau 3 7 segmen 21, kalau 4 ya tinggal dikalikan aja, dikalikan 7 gitu. Itu boros pin banget. Nah, ada metode scanning namanya. Itu dimana semua pinnya yang ABC tadi, masing-masing LED tadi itu dijadikan satu, terus kita kontrol di commonnya kayak gitu.
Nanti bisa kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Intinya untuk hari ini kita bisa mengakses satu 7 segmen sederhana, programnya juga amatir. Kita nggak pakai for, dimana bisa menghemat beberapa baris program ya. Kayak gitu. Mungkin nanti tugasnya Jelma ya kalau enggak jadi tugas. Kalau mau belajar lebih dalam lagi bisa diaplikasikan di sini juga. Jadi nanti minggu depan bisa kita pelajari bareng-bareng ya. Kayak gitu.